Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, Hizbah dalam agama merupakan istilah yang dikemukakan oleh Imam Ghazali untuk menunjukkan arti kewajiban setiap muslim untuk mempromosikan kebaikan dan melarang kejahatan, atau yang dikenal sebagai amar ma'ruf nahi mungkar. Di sisi yang lain, hizbah merupakan fungsi yang dipercayakan kepada seseorang dengan tujuan untuk mengawasi perilaku moral. Nah, pemirsa, untuk mengetahui seluk-beluk terkait hizbah, insya Allah hari ini kita bersama akan membahasnya dalam tema tasawuf dengan judul Hizbah Mencegah Murka Allah. Seperti biasa, saya tidak sendirian, sudah hadir di studio ada ayahanda dan gurunda kita semua, Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum Kiai Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kiai? Sehat, afiat, panjang umur, banyak rezeki. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Buat baik Pak pemirsa dan kameramen kita ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah pemirsa, saya juga ingin mengingatkan kepada Anda, jika Anda memiliki pertanyaan, Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda berupa teks maupun video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Kiai Haris melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Baiklah Kiai, sebelum kita masuk ke hizbah Kiai, mungkin kita perlu tahu dulu apa sebetulnya hakikat dari amar ma'ruf nahi mungkar Kiai. Ya baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du, Mbak Eva dan para pemirsa. Ada dua suku kata, ya, amar ma'ruf maknanya perintah melakukan kebaikan, nahi munkar mencegah terjadinya kemungkaran. Nah, kemungkaran itu sudah jadi bahasa Indonesia, sudah diintrodusir. Jadi sesuatu yang diingkari artinya. Apakah diingkari menurut agama, menurut kemanusiaan, atau diingkari yang tidak rasional, itu namanya kemungkaran. Nah, ada kata yang dipilihkan dan dimasyhurkan oleh Imam Al-Ghazali, kata hizbah. Jadi kalau amar ma'ruf nahi munkar itu panjang, maka dipendekkan hizbah. Hizbah itu melaksanakan dua dimensi, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Nah, amar ma'ruf nahi munkar dua pekerjaan yang nggak boleh dipisah. Ya, dia itu kajanahai ta'ir, seperti dua sayap burung, yatiru fil hawa, yang bisa terbang di udara. Tapi kalau salah satunya rusak, maka dia nggak bisa terbang. Ada penceramah maunya mendakwahkan yang baik. Karena apa? Karena dikasih amplop. Karena tangannya dicium. Karena dia dilulukan. Karena dia pulang nanti dapat bingkisan. Tapi kalau dia tidak hizbah, tidak melakukan hizbah, bisa jadi amar ma'rufnya ini akan hilang nilainya. Jadi dia nggak boleh terpisah. Mengajak orang kebaikan apabila terjadi hal-hal yang tidak benar. Artinya dia yang ingkar, dia mesti melakukan ingkar. Loh, masalahnya Ustadz, sekarang kita di negara Rechtsstaat, negara yang dasar hukum ya di Indonesia ini. Apakah kita boleh melakukan hizbah? Jawaban hizbah yang kontemporer, kita membuat laporan kepada pihak yang berwenang. Taruhlah umpamanya ada tempat minum-minuman, tempat narkoba dan lain sebagainya. Kalau memang secara kapasitas individual, kita nggak mungkin 1 lawan 10, 1 lawan 20, nggak boleh kita menegurnya secara langsung. Maka kita bikin surat kepada pihak kepolisian atau pihak yang berwenang untuk memberikan arahan, itu juga sudah termasuk hizbah. Jadi saya ingin mengingatkan diri saya dan para ustadz, para mubalik, para guru, jangan cuma berdakwah, mengajak orang baik, tapi melarang terjadinya hizbah. Banyak sekali yang mesti kita lakukan, wajib hukumnya. Nggak bisa terbang kalau seandainya tidak dua-duanya begitu ya. Karena memang sebetulnya amar ma'ruf, melakukan kebaikan itu mungkin rasanya lebih mudah, meskipun berat juga ya Kiai ya. Tapi rasanya lebih mudah dibandingkan nahi mungkar tadi, itu mencegah kemungkaran ya Kiai ya. Dan itu memang jarang orang mengikutinya. Imam Al-Ghazali mengatakan hizbah itu
al-qutbul a'zamu fid-din. Hizbah itu adalah pangkal yang paling utama di dalam agama. Jadi kalau agama dari zaman Nabi Adam sampai agama Islam ini tidak ada hizbah, maka keropos bangunan keislaman itu. Kenapa? Al-muhimmul ladzi ibta'atsallah 'alan nabiyyina ajma'in. Hizbah itu adalah hal yang terpenting ketika Allah mengutus seorang rasul, seorang nabi secara keseluruhan untuk melakukan hizbah. Jadi kalau amar ma'ruf dikerjakan, nahi munkar tidak dikerjakan, maka diturunkannya nabi dan rasul itu tidak berfungsi. Karena dua hal itu harus bersama-sama berjalan. Oke. Jadi artinya kalau mengabaikan amar ma'ruf nahi mungkar ini tentunya bisa mendatangkan kemurkaan Allah atau azab Allah begitu ya Kiai ya? Yakin. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, kita kembangkan ini dari ayat. Ada ayat yang mengatakan wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ini ayatnya. Wal takum minkum ummatun, hendaknya ada di antara kalian ummatun, satu ta'ifah qalilah, kelompok kecil, minkum di antara kalian. Itu ulama tafsir mengatakan min lit tab'id. Kata sebagian itu menunjukkan hukumnya fardu kifayah, bukan fardu ain. Ya, karena hendaknya ada satu kelompok kecil di antara mereka. Oke. Nah, jadi orang yang memenuhi kriteria itu, dia yang melakukan. Jadi apabila dia melakukan hizbah, maka terangkat semua. Ya, dosa orang satu kampung. Tapi kalau tidak ada yang melakukan, berdosa semua. Nah, itu berarti hukumnya fardu ain. Fardu kifayah, bukan fardu ain. Oke. Nah, kecuali bagi seorang yang memang dia ditunjuk kalau dia punya kemampuan untuk itu. Oke. Karena mungkin Contohnya jago, mungkin misalnya Kiai. ya kuat, Iya. dan punya ditakuti, maka buat orang itu wajib. Oke. Karena dia termasuk yang ditakuti oleh orang-orang itu tadi. Tapi secara umum hukumnya fardu Fardu kifayah. kifayah. Artinya kalau orang itu tidak punya kemampuan, tidak kuat dan lain sebagainya itu tergantung pada orang yang memiliki kemampuan sebetulnya ya Kiai ya. Ya, jadi kan ada skalanya juga. Iya. Ya, dalam hadis dikatakan itu, dalam hadis saya dikatakan iza ra'a minkumul munkar falyughayyir biyadihi. Apabila kalian melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangan. Al yadu bimaknal yadi. Tangan maknanya tangan itu maknanya kalau orang ribut, orang berantem, kita yang pisah. Oke. Yadu bimakna as-sultan. Yadu itu maknanya kekuatan, kekuasaan, power. Nah, yang punya itu adalah pihak keamanan, pihak kepolisian. Maka dengan melakukan amar ya nahi munkar dengan tangan itu maknanya kita laporan. Oke. Berikan data yang sebenarnya foto dan kita minta supaya nama kita disembunyikan. Detail gitu. Maka itu namanya kita melakukan dengan power. Oke. Fa'ilam yastati fabilisani. Kalau kau tidak mampu dengan power, dengan kekuasaan, karena tidak semua orang punya kekuasaan, maka dengan lisan. Apa maknanya? Diplomasi. Sekarang dia lagi mabok, maka sekarang jangan kita lakukan diplomasi. Ada saatnya dia lapar, ada saatnya dia butuh dengan lingkungan. Nah, diplomasi pada saat itu. Jadi kondisi yang objektif pada waktu itu, diplomasi itu bisa menghilangkan. Jangan di sini deh, di tempat lain aja. Ini lingkungan kita, milieu kita ini muslim semua. Ente kan muslim. Itu diplomasi. Yeah. Fa'ilam yastati, kalau diplomasi kita nggak mampu juga, fabiqolbi. Maka dengan hati. Jadi kita membenci aja. Dan itu kata Nabi, fahuwa ad'aful iman. Yang paling lemah itu benci aja. Jadi kita lapor nggak berani karena memang aparat ini yang menjadi backingnya. Kondisi yang memang mestinya menjadi pengayom tetapi dia pelaku. Kan banyak ya oknum-oknum. Yang tertangkap dia tapi melindungi narkoba, dia melindungi
tempat perjudian, dia melindungi tempat prostitusi dan lain sebagainya. Bagaimana mau lapor? Kalau kita melawan sesungguhnya bunuh diri karena naik sepeda lawan dengan tronton. Nah, maka pada saat itu dia mesti benci. Maka benci itu dia juga termasuk dengan hisbah. Hisbah juga ya begitu ya Kiai. Baiklah. Nah Kiai, apabila kemudian kita tidak melakukan hisbah Kiai. Ya. Nah itu bagaimana kemudian dampaknya? Tapi kita akan bahas setelah jeda ya Kiai. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Hisbah, Mencegah Murka Allah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haris. Nah Kiai, apabila kemudian tidak dilakukan hisbah begitu Kiai. Nah itu bagaimana dampaknya? Tentunya akan menimbulkan kemurkaan Allah ya Kiai ya. Ya, pertama yang mesti kita pahami sebenarnya bagaimana kalau orang tidak mengerjakan, sebenarnya itu titik tekannya itu siapa ya? Ada ayat yang menjelaskan mengatakan lau yanhahumur rabbaniyuna wal ahbar an qaulihimul isma wa aqlihimus suhta labi sama kanu yasnaun. Kata Allah, seandainya mereka para rahib-rahib, rabbaniyun itu rahib kalau di agama Yahudi dan Nasrani. Kalau di kita ini Rabbaniyun adalah orang-orang yang hidupnya itu hanya untuk melakukan ibadah saja. Para sufi itu disebut juga dengan Rabbani. Kalau para sufi mereka tidak melakukan teguran, wal ahbar, orang-orang yang berilmu tidak melakukan teguran terhadap terjadinya sebuah perbuatan dosa, labi sama yasnaun, maka itu seburuk-buruk pekerjaan yang dia lakukan. Kalau dia bilang ibadah, kalau dia bilang mendekatkan diri, perbuatanmu itu yang paling buruk. Kalau diem aja. Kalau diem aja. Okay. Nah, berarti titik tekannya itu pertama kepada tokoh agama. Yeah. Orang yang berilmu. Apa yang menjadi akibat kalau mereka tidak melakukan? Nabi di dalam hadisnya menafsirkan ini dikatakan mamin qaumin amilu bil ma'asi wa fihin man yaqdiru ala yunkirahum falam yaf'al illa ayyusika ayyamahumullahu bi azabin. Barang siapa di satu kaum itu terjadi kemungkaran, padahal ada orang yang mampu untuk melakukan sebuah nahi munkar. Hisbah dia melakukan tapi dia tidak mau melakukan. Kenapa? Karena dia mendapatkan uang. Karena dia mendapatkan upeti. Karena kehidupan dia yang dia gantungkan dengan situ. Maka Allah akan ratakan azabnya itu. Artinya yang terkena bukan cuma orang yang jelek. Yang bagus, alim ulama, rahibnya semua disikat dalam satu musibah sekaligus. Nauzubillah, berat sekali sebetulnya ya Kiai ya kalau kemudian tidak melakukan hisbah itu sebetulnya. Iya, karena yang terkena satu kampung, satu kaum. Jadi kalau ada satu musibah bisa jadi pelakunya cuma 1-2 orang. Iya. Tapi sebenarnya si rahib, si akhbarnya itu nggak mau negur. Oke. Itu resikonya. Oke, penting sekali berarti hisbah itu. Nah, lagi-lagi Kiai, kalau kemudian tadi Kiai katakan amar ma'ruf dan nahi mungkar ini tidak bisa dipisahkan, tapi itu dia nahi mungkar ini sulit kemudian untuk dilaksanakan Kiai. Nah, ini bagaimana Kiai? Karena pada kenyataannya kalau kita amar ma'ruf itu dicintai orang dan menguntungkan secara materi. Kalau nahi munkar itu dibenci orang. Tidak disukai dan tidak ada yang memberi amplop. Siapa yang mau terjun bebas tanpa payung? Ya, nggak mungkin terjun bebas tanpa parasut itu sama saja bunuh diri. Betul. Tetapi ada orang yang mau melakukan itu dengan caranya, dengan bijak, dengan cara
betapa dia pentingnya punya kekuasaan, dia punya power, dia punya koneksi. Nah, sekurang-kurangnya itu kata lisan bisa sekarang maknanya koneksitas. Dia bukan pejabat, tapi dia dekat dengan pejabat. Bukankah ulama itu didatangi oleh para umara? Ini teorinya yang benar ya. Bukankah ulama itu didatangi oleh umara? Bukannya ulama yang mendatangi umara. Nih, jadi yang benar pemimpin pemerintah yang mendatangi ulama. Nah, ketika dia punya koneksi, maka dia tidak usah mengotorkan tangannya ketika terjadi nahi munkar. Maka dia tangannya tetap bersih, tetapi suratnya dengan kartu nama saja sudah ditolong terjadi ini di tempat saya, udah selesai. Maka itu juga hisbah. Oke, jadi itu pentingnya sebetulnya ya Kiai ya. Nah, pertanyaannya tadi Kiai melanjutkan dari penjelasan Kiai yang tadi fardu kifayah, artinya kalau kemudian hisbah itu tidak dilakukan, dampaknya itu sebetulnya tidak hanya terhadap pelakunya sendiri ya Kiai ya. Satu kampung kena, satu negeri kena, semuanya kena. Oke, nah termasuk juga perbuatan maksiat Kiai. Nah apabila terjadi kita melihat ada perbuatan maksiat begitu ya Kiai, apakah kemudian perbuatan maksiat itu nanti dampaknya juga tidak hanya terhadap si pelakunya itu sendiri, tapi juga nanti akan berdampak kepada lingkungannya juga begitu Kiai. Nah ini ada kaitannya dengan kajian kita sebelumnya. Bila seseorang itu melakukan dosa, maka dialah yang menerima dosa dan resiko dari dosa itu. Tapi fa'in azhara fi a'yunin nas, apabila dia terbuka di mata manusia, melakukannya itu sudah cuek, bukan di tempat tertutup, terbuka, dibuat film, bahkan cari duit dengan cara melakukan itu. Nah inilah yang mengundang azab tuh yang ini. Jadi kalau orang melakukan dosa tapi sembunyi-sembunyi itu, dia nggak ada resiko kecuali kepada orang yang melakukan. Tapi kalau sudah mulai terbuka, sekarang banyak fasilitas terbuka dan lain sebagainya, dan dia melakukannya itu yang mengundang bencana. Jadi kalau kita ada di sekitar itu, maka kita mesti jual rumah kita pindah dari situ. Di dalam salah satu ayat dikatakan ittaqu ya fitnatal lati la tusibannal ladzina minkum khassah. Takutlah kalian kepada satu musibah yang tidak hanya diberikan musibah itu kepada orang tertentu saja, tapi semuanya dibabat. Nabi Sulaiman, ya, Nabi Sulaiman itu bingung dengan ayat ini. Kan ini ayat ini disampaikan kepada nabi-nabi. Ya Rasulullah, ya Allah, kenapa orang yang melakukan kesalahan, tetapi orang yang baik juga terkena musibah? Nah itu dia. Bukankah dia orang-orang yang menjunjung namamu, yang berzikir, bertasbih namamu? Maka Allah mengatakan, pergilah kau ke hutan itu, maka kau akan mendapati jawabannya. Pergi dia ke hutan yang disebutkan, pada saat dia lapar, ya, maka dia cari buah-buahan, dia makan. Setelah dia makan, dia selesai ibadah, dia tertidur, menyandar di pohon Nabi Sulaiman. Kakinya digigit oleh semut. Sakit, panas, gatal, maka diinjaknya sama dia. Refleks. Maka pada saat dia refleks, Allah nanya, berapa yang mati ya Sulaiman? Dihitung banyak ya Allah. Yang menggigit kakimu berapa? 1. Kenapa yang lainnya kesemuanya ikut mati? Karena telapak kakimu lebar. Gak bisa melakukan pada satu titik begitu. Begitulah ketika Allah menurunkan azab, gak bisa dibelokin. Karena orang ini baik. Jadi maknanya ayat itu tadi, tinggal jual rumahmu, jangan tinggal di situ. Sehingga dalam ajaran Nabi dikatakan al-jar qabladar. Kalau mau beli rumah itu lihat tetangganya dulu, baru beli. Orang kan lihat rumahnya dulu, lingkungannya dulu, fasilitasnya umum dulu, baru tetangga. Baru cek tetangganya siapa. Kalau Allah enggak, tetangganya siapa di situ?
Karena bisa jadi kau tidak melakukan tapi kau akan disapu oleh musibah. Nauzubillahi min zalik. Nah, adakah cara supaya mencegah keburukan itu dampaknya meluas, Kiai? Tapi kita akan bahas setelah jeda ya, Kiai ya. Kita akan lanjutkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Hisbah Mencegah Murka Allah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haris. Nah, Kiai melanjutkan pertanyaan tadi, Kiai. Apabila terjadi sebuah kemaksiatan atau perbuatan buruk yang kemudian berdampak pada masyarakat, tapi sebetulnya apakah ada cara supaya keburukan ini tidak berdampak kepada masyarakat luas, Kiai? Tidak ada. Tidak ada, Kiai. Tidak ada upaya yang bisa memproteksi, bisa menahan dahsyatnya sebuah musibah, itu nggak ada. Jadi kalau ada berita yang mengatakan ketika tsunami ada masjid yang selamat gitu. Iya. Itu bukannya masjidnya tempat kemuliaan sehingga dibelokkan itu. Karena memang dia di dataran tinggi yang secara teori hempasan itu tidak akan sampai. Kalau saja dia masuk pada tempat hempasan maka dia juga akan luluh lantah. Iya. Kalau di situ ada seorang wali pun dia pasti akan terkena. Jadi nggak bisa ditahan. Yang disuruh kita menghindar. Nah, jadi sebelum tadi kita sudah membicarakan, kalau mau beli rumah lihat dulu tetangga kita siapa. Itu yang paling aman. Dan kita jangan segan-segan untuk menjual rumah kita mencari lingkungan yang lebih bagus, karena tanpa sadar sebenarnya sepersekian jam itu kita pertaruhkan anak kita bergaul dengan mereka. Iya. Itu yang... Karena lagi-lagi ya Kiai ya, amar ma'ruf itu harus berjalan beriringan dengan nahi mungkar begitu ya Kiai ya. Nggak bisa Kalau sendiri-sendiri. kita kemudian orang baik tapi kemudian kita melihat kemungkaran dan tidak berbuat apa-apa, mau tidak mau begitu ya Kiai ya, nanti akan mendatangkan. Apa sejauh mana resikonya? Iya. Bila orang cuma amar ma'ruf saja, tapi tidak nahi munkar. Iya. Salah seorang sahabat besar di kalangan sahabat Nabi namanya Abu Darda. Abu Darda mengatakan hendaknya kalian lakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau tidak mengenai, la yusallitannallahu alaikum sultan zaliman. Allah akan beri kekuasaan yang memimpinmu itu nanti orang yang zalim. Satu. Yang kedua, la yajillu kabirakum. Oh, pemimpin lingkunganmu yang tidak bisa menghormati orang-orang yang sudah tua. Wala yarhamu saghirakum, orang yang tidak memberikan kasih sayang terhadap anak-anak kecil. Yang keempat, wayad'u khiyarukum fala yustajabu lahu. Ketika ulama-ulama berdoa, doanya ulama itu ditolak. Ya, kemudian fala tansurun. Watan suruna falatun sorun. Kalau ulama itu melakukan istighosah, istighosahnya tidak diberikan. Watastagfirun la fala yustaghfaru. Kalau mereka memohon ampun, ampunannya enggak diterima. Ada 6 resiko. Nauzubillahi min zalik. Bila orang tidak melakukan ya nahi munkar. Nahi munkar. Maunya yang amar ma'ruf saja, karena memang ngetop, populer, masuk di TV. Tapi kita ini Mbak Eva, kalau kita tidak nahi munkar, bisa jadi uang honor yang kita dapat itu haram. Nauzubillahi min zalik. Oke, baik. Jadi nahi munkar dan amar ma'ruf dan nahi munkar itu satu kesatuan dan tidak bisa dipisahkan gitu ya Kiai ya. Sejoli. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah Kiai, kapan sebetulnya seseorang itu baru harus berhisbah, mengajak kebaikan dan juga mencegah kemungkaran, Kiai? Ya, pertama kemungkarannya itu bertentangan dengan syariat. Jadi kalau cuma baru bertentangan dengan akal, kita harus toleran, harus tasamuh. Tapi kalau sudah bertentangan dengan syariat, maka di situ wajib. Yang kedua, dilihat mata sendiri. Nggak boleh katanya. Kata-katanya. Nggak boleh. Karena itu menjadi sumber adu domba. Iya. Pada masa Khalifah
Umar Ibnul Khattab, beliau ketika sedang turba, ya, turun ke bawah, ke pelosok-pelosok itu, maka ada orang kampung situ yang mengatakan, wahai Amirul Mukminin, kalau malam ini tempat pesta, mereka meminum-minum dan mereka tertawa-tawa dengan wanita. Kami tidak bisa masuk karena temboknya yang tinggi ini. Maka Sayyidina Umar mengatakan, ambil tangga. Maka dipasangnya tangga, dia naik. Ketika dia beberapa anak tangga naik itu, maka dia ditepuk oleh sahabat yang lain. Ya Amirul Mukminin, annallaha yaqul wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Hai Amirul Mukminin, bukankah Allah berfirman, Allah melarang wala tajassasu, jangan cari-cari yang kau tidak melihatnya. Itu ngambil tangga mau naik itu namanya mencari-cari. Ya. Maka sahabat Umar itu turun dari tangga itu tanpa melewati anak tangga sehingga pahanya berdarah-darah. Nggak boleh kita hizbah itu katanya. Jadi harus dilihat dengan mata. Ketiga yang mesti melakukan orang yang punya takaran keilmuan. Oh iya, ini sudah terjadi kemungkaran. Yeah. Dan kenapa dia mesti syaratnya berilmu? Karena dia nanti bukan emosi yang dia lakukan itu, tapi keilmuannya yang berperan. Dan kalau dia berilmu itu pasti dia sabar menghadapinya, tidak emosional. Yeah. Nah, yang ketiga memang dia mengajak ikut serta. Nah, kata mengajak ikut serta yang lain itu bisa jadi bukan mengukur kekuatan, tetapi mana yang lebih tepat. Bil yadi, bil lisan, au bi qalbi. Nah, apakah dia mesti tegur langsung atau dia mesti bil yadi, ada power yang melakukan sehingga tangannya tidak kotor. Begitu. Atau yang paling rendah tadi membenci. Ya. Baiklah Kiai. Baiklah Kiai, terima kasih untuk ilmu yang sudah diberikan pada hari ini. Semoga kita semua semakin memahami pentingnya hizbah ini ya Kiai ya. Baiklah pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga kajian kali ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita, menjadikannya bermanfaat dan yang paling utama menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Fayu Nizar dan Kiai Haji Haris Hakam pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.